Hi everyone, welcome back to my channel and it's me Ivani. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat, selalu bahagia dalam lindungan Tuhan, saya harap. Teman-teman, hari ini saya mau bercerita apa? Hari ini dalam rangka memperingati bulan Oktober, di mana bulan Oktober itu dikenal sebagai bulan yang spooky karena akhir bulan itu adalah Halloween. Dan bulan depan juga adalah bulan November di mana jatuh sebagai Hari Anak-anak Internasional. Maka dari itu saya jadi terinspirasi untuk membawakan cerita ini. Jadi cerita anak-anak yang sedikit seram dan bergenre horor. Film ini berjudul Coraline. Film ini dikenal sebagai film terseram, horor terseramnya anak-anak. Bahkan kadang saya berpikir anak-anak mungkin juga bakalan takut untuk melihat film ini. Film ini juga diangkat dari sebuah buku yang berjudul sama, Coraline, karangan Neil Gaiman. Film ini berkisah mengenai seorang gadis yang mendapati rumahnya itu terhubung ke rumah paralel, dunia paralel, di mana rumah yang satu lagi adalah rumah yang sangat indah dengan ayah ibu idaman. Tetapi suatu saat, anak ini, yaitu Coraline, harus memilih di mana dia akan tinggal, di dunia asli atau di dunia paralel yang indah ini. Dunia paralel yang indah ini tidak seindah yang dia bayangkan juga. Oke, teman-teman, langsung saja kita mulai ceritanya. Suatu hari, Coraline dan keluarganya pindah ke rumah baru. Rumah itu tidak benar-benar baru, itu adalah rumah tua. Setelah pindahan selesai, Coraline mulai mengeksplor di sekitar rumah. Ia keluar rumah dan bermain-main di sekitar rumah. Ia ditemani kucing hitam yang creepy, dan tidak lama juga ada seorang anak laki-laki yang ingin menjadi temannya yang bernama Wyborn dan dipanggil YB. Intinya, Wyborn itu disingkat Wyborn atau kenapa ia lahir. Entahlah. Hari itu Coraline dan YB tidak bermain cukup lama, sebentar saja. Coraline masuk lagi dan ngobrol-ngobrol dengan ibunya, pembicaraan yang membosankan. Ibunya menyampaikan ada paket untuk dirinya, dan ketika Coraline buka, isinya adalah boneka yang mirip sekali dengan dirinya. Tapi Coraline tidak menghiraukannya. Ia masih ingin berbicara dengan ibunya, tetapi ibunya sudah mengusirnya untuk bermain-main di tempat lain saja. Begitu pula dengan ayahnya. Ketika Coraline mendatangi ayahnya dan ingin ngobrol-ngobrol, ayahnya meminta Coraline lebih baik main sendiri karena ayahnya juga sibuk dengan deadline pekerjaannya. Ayahnya meminta Coraline mengeksplor rumah barunya mereka. Dan Coraline bermain-main di rumah barunya, melihat serangga-serangga yang ada di dalam rumah, melihat cacat yang sudah pudar, bahkan perabotan-perabotan lama yang memang ada di rumah tersebut. Coraline mencari boneka yang mirip dengan dirinya yang baru diberikan itu, tapi entah kemana, dan dia cari-cari boneka itu ternyata ada di belakang lemari. Sepertinya boneka itu berpindah tempat, tapi Coraline langsung mau mengambil boneka tersebut di belakang lemari. Dan Coraline menemukan pintu kecil yang amat mungil. Lalu Coraline memanggil ibunya dan meminta ibunya untuk membukakan pintu itu. Ibunya kan lagi sibuk, tentu saja merasa terganggu dengan ulahnya Coraline. Lalu ibunya bilang, "Oke, aku akan buka pintu ini, tapi kamu jangan ganggu-ganggu aku lagi ya." Lalu ibunya mencari kunci dan membuka pintu kecil itu. Ternyata, di balik pintu kecil itu hanyalah tembok biasa. Jadi langsung dibuka pintunya, hanya tembok saja. Caroline cukup bingung sih.
tapi dia tidak memperdulikannya. Malam itu, setelah makan malam yang membosankan, dengan sayuran yang juga membosankan karena ibunya itu tidak masak, apalagi mengharapkan makan enak. Akhirnya Coraline pergi tidur. Sewaktu Coraline hampir terlelap, Coraline seperti dibangunkan oleh tikus-tikus kecil yang sangat lucu. Dan Coraline mengikuti tikus-tikus kecil itu turun ke lantai bawah. Yang ternyata tikus-tikus ini masuk ke dalam pintu kecil yang tadi siang dibuka oleh Coraline. Dan Coraline juga masih mengikuti. Ketika ia melihat di dalam pintu itu, ternyata pintu itu adalah lorong yang kelihatannya warna-warni sangat indah. Coraline masuk ke dalam pintu itu dan keluar di bagian satunya lagi. Ternyata di sebelah sananya pintu itu ada sebuah ruangan yang setelah Coraline lihat kiri dan kanan sangat mirip dengan rumahnya, dan tatanan rumahnya hanya lebih hangat dan lebih indah. Tidak lama itu, Coraline juga mencium harum yang ternyata ibunya sedang memasak. Coraline berpikir, ngapain ibunya ada di sini ya? Yang ternyata lagi, setelah menoleh, loh, kok bukan ibunya ya? Kamu bukan ibuku. Tapi kamu kenapa matanya? Mata kancing maksudmu, kata si ibu lain. Aku ibumu yang lain, kata si ibu lain itu. Ayo, sekarang kamu makan dulu, panggil ayahmu yang lain. Coraline merasa ia disambut dengan baik, tetapi ada perasaan penasaran dan ketakutan juga. Ayah dan ibu lain ini sangat baik dan menyambut Coraline untuk makan bersama makanan yang lezat dengan sajian istimewa nan ajaib. Malam itu, Coraline antara senang juga takut. Tapi Coraline tidak pulang lewat pintu kecil itu lagi. Coraline tidur di kamar di rumah yang lain ini, di mana kamarnya sangat indah dan sangat cozy. Coraline tertidur ditemani kedua orang tua lain ini. Keesokan paginya, Coraline bangun kembali di kamarnya. Dan Coraline berpikir, indah sekali ya mimpi saya semalam. Hari itu, seperti biasa, ayah dan ibunya kembali sibuk bekerja. Coraline seperti tidak bisa berbicara dengan mereka karena mereka selalu merasa sibuk. Hari itu ayahnya memberi tugas pada Coraline untuk mengembalikan surat-surat milik Tuan Babonsky yang kesasar ke rumah mereka. Coraline akhirnya pergi ke rumahnya Tuan Babonsky untuk mengembalikan surat-surat tersebut. Ketika Coraline datang ke rumah Tuan Babonsky, ternyata Coraline melihat sepertinya Tuan Babonsky ini dulunya adalah pesirkus karena rumahnya penuh dengan barang-barang bekas sirkus dulunya. Dan Tuan Babonsky keluar, ternyata memang dengan badannya yang sangat lentur itu, Tuan Babonsky memang seorang pesirkus. Tetapi yang ada sekarang hanyalah si pesirkus tua yang sudah berbadan tidak terawat lagi. Lalu Coraline mengembalikan surat-surat tersebut sambil mengenalkan diri bahwa ia tetangga baru. Dan Coraline pun pergi. Tetapi belum Coraline jauh, Tuan Babonsky memanggil Coraline. Coraline, kesini dulu. Saya dapat pesan. Kamu jangan masuk ke dalam pintu kecil yang ada di rumah kamu loh ya. Belum lagi Coraline menanggapi, Tuan Babonsky sudah pergi. Coraline hanya berpikir, Tuan Babonsky yang aneh. Setelah mengunjungi Tuan Babonsky, Coraline juga pergi ke tetangganya yang lain, yaitu Miss Pink dan Miss Forcible. Mereka berdua adalah dua wanita tua yang dulunya adalah artis-artis cantik pertunjukan. Mereka ini menyambut Coraline dengan baik. Mereka menyajikan teh dan mencoba membaca masa depan Coraline
dari daun teh yang tersisa pada gelas Caroline. Hasilnya adalah mereka bilang, "Caroline, kamu dalam masalah besar. Kamu dalam bahaya di masa depan." Caroline kembali berpikir, dua wanita yang aneh. Lalu Caroline pun keluar dari rumah. Di jalan, Caroline belum langsung pulang dan ia bertemu lagi dengan kucing hitam. Yang nampaknya kucing ini rajin mengikuti Caroline. Ia juga bertemu dengan YB sebentar, lalu Caroline baru pulang. Caroline pulang, dan malam itu Caroline kepingin bermimpi yang sama seperti malam sebelumnya. Lalu Caroline pun tidur. Tapi lagi-lagi sebelum hampir terlelap, Caroline mulai dipanggil oleh tikus-tikus kecil untuk menuju lorong itu lagi. Dan Caroline pun mengikuti tikus-tikus itu pergi ke lorong itu dan masuk di dalam rumahnya yang lain. Di situ ia disambut dengan ibu lain dan ayah lain yang sedang menunggunya untuk makan malam. Makan malam yang enak tentunya. Ibu lain setelah itu meminta Caroline dan YB lain untuk bermain di rumahnya Tuan Babonsky. Tuan Babonsky. Di dunia lain, Tuan Babonsky masih muda. Ia memang pesirkus yang handal. Di rumah Tuan Babonsky, Caroline dan YB lain disajikan pertunjukan sirkus yang sangat indah, gemilau, dan benar-benar sangat wah. Tapi semuanya sama, teman-teman. Semuanya bermata kancing. Tapi Caroline tidak menghiraukannya karena di sana ada gula-gula, ada popcorn, dan pertunjukan yang megah. Caroline pulang ke rumah yang lain dengan sangat happy. Malam itu, Caroline tidur dengan nyenyak di rumah yang lain, ditemani dengan ayah ibu lain. Dan Caroline berharap ia bisa ada di dunia itu selamanya. Tetapi paginya, Caroline bangun kembali di kamarnya yang gelap dan kusam. Dan Caroline berpikir, aku bermimpi lagi. Caroline langsung berlari ke bawah mencari pintu kecil itu, dan pintu kecil itu di baliknya seperti biasa hanya tembok dan batu bata saja. Dan ia semakin yakin bahwa semalam cuma mimpi doang. Pagi itu Caroline bersama ayah ibunya ikut pergi sebentar keluar ke kota untuk membeli beberapa perlengkapan rumah. Dan setelah itu di perjalanan pulang, Caroline menceritakan mengenai mimpi-mimpinya. Tetapi seperti biasa, ayah dan ibunya yang sibuk ini tidak percaya dan tidak terlalu menggubris. Akhirnya, sampai di rumah, Caroline ditinggalkan sendiri, ayah ibunya masih ada urusan dan tetap pergi. Ketika ia sendiri di rumah, Caroline buru-buru untuk menuju pintu kecil itu lagi. Rupanya ia masih penasaran antara mimpi atau bukan mimpi ya. Jadi siang itu ketika ia sendiri, ia langsung mendatangi pintu itu lagi. Dan betul, Caroline bilang, memang bukan mimpi. Karena ternyata pintu kecil itu di baliknya ada lorong yang sangat indah dan Caroline masuk lagi ke dunia lain. Tapi kali itu ibunya tidak bisa ia temui. Hanya pesan yang ada di kamarnya yang lain yang bertuliskan bahwa ibunya sedang pergi dan Caroline silakan menikmati hari itu untuk bermain bersama Miss Spink dan Miss Forcible lain. Karena kedua wanita ini mengundangnya. Lalu Caroline pergi ke rumah Miss Spink dan Miss Forcible bersama YB. Yang ternyata di rumahnya Miss Spink dan Miss Forcible lain ini masih muda dan melakukan pertunjukan yang gak kalah seru dari Tuan Babonsky sehari sebelumnya. Tetapi Caroline tetap happy dan senang walaupun ia juga menemukan bahwa Miss Spink dan Miss Forcible ini bermata kancing. Di situ
Di jalan, ketika pulang, Caroline juga menjumpai si kucing hitam. Tapi anehnya, hitam ini tidak bermata kancing. Ia bermata biasa. Dan si kucing di sini bisa berbicara. Si kucing menjelaskan bahwa ia adalah kucing yang sama dengan dunia real atau dunia asli. Dan si kucing bisa bolak-balik. Kucing mengatakan bahwa ibu lain tidak terlalu suka pada dirinya, tapi dia tidak peduli. Si kucing ini nampaknya seperti kucing yang cuek. Lalu Caroline pulang ke rumah lain dan menceritakan bahwa ia senang sekali atas pertunjukan Miss Forcible dan Miss Pink kepada ibu lainnya. Ibu lain bertanya, "Caroline, kamu mau menjadi anak kami dan tinggal di sini selamanya?" "Mau," kata Caroline. "Tapi kamu harus melakukan sesuatu." "Apa itu?" kata Caroline, yang ternyata ibunya menyodorkan 2 kancing. "Ini loh, kalau kamu mau tinggal di sini dan menjadi anak kami, kamu harus mau matanya dijahit dan menggunakan kancing." Seketika itu, Caroline kaget sekali dan ketakutan. Caroline langsung izin tidur. Kenapa Caroline izin tidur? Sebab Caroline yakin setiap ia tidur dan bangun, ia pasti kembali ke dunia yang real. Jadi Caroline izin untuk tidur. Untung saja ibu lain mengizinkan Caroline pergi tidur. Dan akhirnya Caroline buru-buru masuk kamar tidur. Ia berharap cepat tertidur, cepat tertidur, cepat tertidur. Dan akhirnya ia tertidur. Tapi tak lama kemudian ia bangun lagi. Dan ia kaget. Karena ternyata ia masih berada di rumah itu. Di rumah lain, di dunia paralel yang mengerikan. Akhirnya Caroline keluar kamar dan keluar rumah lain ini. Yang masih tetap di dunia paralel. Dan Caroline bercakap-cakap dengan si kucing. Si kucing, walaupun acuh tak acuh, kucing mengingatkan, "Hati-hati Caroline, jangan melakukan hal yang membuat kamu menyesal." Lalu Caroline masuk lagi ke dalam rumah. Caroline masuk lagi ke rumahnya dan kali ini ia disambut wajah seram ibu lain yang meminta Caroline untuk tetap mau dijahit matanya. Dan Caroline tetap menolaknya. Ibu lain lalu mengurung Caroline di sebuah kamar kecil di rumah lain ini. Caroline lalu terkurung. Di kamar kecil itu, Caroline bertemu dengan 3 hantu anak kecil, 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki, yang ternyata anak-anak ini adalah anak-anak yang diambil matanya dan dijahit dengan kancing. Jiwa mereka gentayangan. Anak-anak ini ingin merasakan kesenangan dan tidak mau kembali ke dunia real, makanya anak-anak ini menjadi korban ibu lain. Anak-anak ini berusaha memperingatkan Caroline untuk tidak melakukan hal yang sama. Mendadak, YB lain menolong Caroline keluar dari kamar itu dan menyuruh Caroline buru-buru keluar dari lorong itu. Ibu lain mengejar dan Caroline berhasil lari melewati lorong itu dan kembali ke rumahnya. Tetapi di rumahnya sepi. Orang tuanya dipanggil-panggil tidak ada orang tua realnya. Kemana mereka? Sepertinya mereka hilang, tidak berjejak. Caroline berusaha menghubungi, tapi tidak ada. Caroline bingung. Sampai malam, orang tuanya tetap tidak kembali. Malam itu, Caroline tidur dalam kebingungan dan menangis sendirian di dalam kamar mencari orang tuanya. Setelah Caroline hampir tertidur, kucing hitam yang biasa menemaninya datang dan lalu mengganggu tidur Caroline. Kucing ini tidak bisa bicara di dunia real. Tetapi kucing mengangguk ketika Caroline bilang, "Kenapa kamu mengganggu? Apakah kamu tahu di mana ayah ibuku?" Dan kucing itu mengangguk. Kucing itu menunjukkan cermin besar di rumah Caroline, yang ternyata di dalam cermin itu ada ayah dan ibu Caroline yang minta tolong.
ternyata kedua orang tua Coraline yang asli ini diculik oleh ibu lain dari dunia paralel. Tidak ada cara lain, pikir Coraline. Ia harus masuk lagi ke dalam pintu kecil itu dan mencari sendiri ayah ibunya. Dengan dibantu oleh si kucing hitam, mereka berdua masuk kembali ke dunia lain lewat lorong itu lagi. Dan di ujung sana, si ibu lain sudah menyambut Coraline. Ibu lain dengan parasnya yang asli, yaitu seekor laba-laba raksasa menyambut Coraline. Coraline seperti biasa tetap dipaksa untuk dijahit matanya. Coraline berpikir bagaimana caranya supaya ia mengulur waktu bisa menemukan ibu ayahnya dan juga bisa menemukan jiwa-jiwa hantu-hantu kecil ini. Lalu Coraline bilang kepada si ibu agar ia mau bermain game menemukan ayah ibu. Coraline untuk mengulur waktu, Coraline berkata, "Jika saya bisa menemukan ayah ibu saya, tolong lepaskan saya dan ayah ibu saya termasuk 3 hantu yang jiwanya masih tertahan dan terjebak. Tapi kalau saya nggak ketemu, ibu boleh deh menjadikan saya anak ibu dan saya bersedia matanya dijahit." "Oke, deal," kata ibu lain. Lalu Coraline diberi kesempatan untuk mencari ayah ibunya dan ketiga jiwa-jiwa yang hilang ini. Cluenya adalah mendapatkan 3 bola permata. Coraline dibantu dengan kucing berusaha untuk mencari 3 bola ini. Walaupun dengan susah payah mengumpulkan, akhirnya Coraline berhasil mengumpulkan 3 bola permata itu. Walaupun sudah mengumpulkan 3 bola permata yang artinya adalah 3 jiwa anak-anak kecil yang terjebak, ternyata ibu lain ini curang. Ia tidak mau membebaskan Coraline juga. Coraline tetap dipaksa untuk dijahit matanya. Coraline panik. Untung saja kucing hitam membantu Coraline. Kucing hitam melompat ke arah ibu lain dan mencakar matanya dan mengeluarkan mata kancing ibunya. Ibu lain ini tidak bisa melihat lagi. Coraline buru-buru keluar lewat pintu kecil ke dunia yang asli. Dan akhirnya Coraline, singkat cerita, berhasil menuju rumahnya yang asli. Coraline masuk terengah-engah walaupun tetap dikejar-kejar dan langsung berusaha untuk mengunci pintu kecil itu. Di rumahnya, tidak lama kemudian ayah ibunya pulang dan Coraline sangat senang. Malam itu, Coraline tidur dengan terlelap, seakan-akan semua beban sudah berlalu. Coraline tidur bersama 3 bola permata yang ia temukan. Di dalam mimpi, Coraline bermimpi ketiga anak kecil ini sudah bebas. Tetapi sebelum 3 anak kecil ini bebas, ia berpesan kepada Coraline, "Coraline, kamu masih dalam bahaya. Sebaiknya cepat buang jauh-jauh kunci pintu kecil itu, karena ibu lain masih bisa menemukan kunci itu." Seketika Coraline terbangun dan Coraline langsung pergi ke hutan untuk membuang kunci pintu kecil itu ke hutan, ke dalam selokan yang dalam, ditemani oleh YB yang asli. Dan ketika ia berhasil membuangnya, Coraline sudah selesai bermasalah dengan hantu dunia paralel. Dan cerita pun di end. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian suka dengan ceritanya? Dalam menyambut Hari Anak Internasional, saya beberapa episode ke depan akan membawakan cerita anak-anak yang seru tentunya. Thank you very much for watching my video this time. I hope you enjoy. Don't forget to like, share, subscribe, dan komen kalau ada masukan untuk saya. Thank you very much. Namaste. Oh yeah, bring you home. Yeah, come on.